Berdampak lah. Dari sisi ada yang kerjasama, dari iklan, itu alhamdulillah lah. Jadi ada connect juga ya dengan radionya. Ini sebenarnya radio ini menceritakan apa? Lebih fokus kemana nih Rau FM? Saya ambil semua segmen, baik dakwahnya, baik anak-anaknya, remajanya, ada lagu-lagu daerah. Jadi orang kan selama ini berasumsi sekarang ini kan radio itu sudah mati suri. Dengan saya jalan begini kan, saya menunjukkan Rau ini masih hidup loh. Gitu. Kalau radio nasional mungkin ya Pak ya udah sunset lah. Sekarang lagi begitu tuh bergetar. Tapi mungkin kalau radio-radio daerah khusus untuk mungkin pasti survive. Karena ini kan bahasanya pakai bahasa yang sama. Kemudian apalagi kita punya kesukaan kan pasti kita udah bisa baca nih. Ini maunya yang ini lagunya lagu Melayu, ini gitu kan. Betul ya? Apalagi kan pemerintah daerah kan mau nggak mau kan informasi daerah harus ke saya. Ini jadi, hanya di sini hanya di Padang Sidampuan hanya Rau aja atau ada beberapa radio? Ada satu itu ya kompetitor lah. Tapi ibaratnya kita sampai sekarang masih eksis ya. Jadi kalau dilihat kayak perjalanan saya kan udah masuk tahun ketiga. Ibaratnya kalau saya buang-buang duit kan. Kalau saya bilang kalau melihat begini bukannya buang duit Bapak bener kan? Duit Cari duit kan gitu. Tuh kalau udah tua pensiunnya. Jadi saya cari duit, termasuk seperti ini kan sambil jalan saya untuk kesehatan saya pakai ini. Iya kolagen. Ini di mana nih Pak? Di radio? Di sini sama ini Batu Sauda. Jadi di samping untuk jaga kesehatan, saya ngobrol-ngobrol orang ada yang pesan, saya kasih nomor. Alhamdulillah. Ini MLM ya? Iya betul. Jadi sembari jualan, ini good idea loh. Kan begitu. Saya pensiun mau begitulah. Masa kita karena ini masuk YouTube kan? Iya. Saya cari YouTube-nya. Saya lihat YouTube-nya. RAU 105 FM. Oke deh, YouTube. Udah. Jadi RAU 105. Nah, di YouTube ini apa nih? Ini yang buat istri. Jadi saat dia ketemu cucu udah lupa ini 50 episode udah nyangkut. Ini tapi terakhir 2 tahun yang lalu. Yang terakhir. Sorry. Ini bukan. Ini kan videos. 1 bulan yang lalu. Sorry saya yang lihat. Oh, jadi tiap bulan. Oh, bagus loh. Nyangkut udah sama cucu udah lupa. Materi numpuk terus kan. Coba saya lihat yang bagus. Nih yang terakhir berpetualang. Iya sih ini very good idea. Dari foto-foto tuh. Ini sama Dubes. Dubes Indonesia Laos luar biasa, energik. Bagus banget. Bagus banget. Udah kayak di ini hanya pakai HP doang. Iya. Bagus. Bentar. Nih berarti ayo yang mau lihat negara-negara tetangga nih. Tinggal buka YouTube-nya RAU 105 FM. Iya. Tapi ya ini ide yang bagus banget, keliling Indonesia, Asia. Kan saya menunjukkan bahwa saya keberadaan dan RAU ini itu masih ada. Sampai juga ke kedutaan. Iya.
Hebat Pak. Malah Ibu Dubesnya ada wawancara di apa namanya? Di sini. Di Jadi sini. Bapak juga sekalian jurnalis juga. Iya. Ya, sekalian ini ya. Nah, ini dia melihat Iya. apa Isi mobil. isi mobilnya. Dia apa komentar? Ini komentar dia. Nah, komentar dia apa nih? Kan luar biasa itu. Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Kedutaan Besar Indonesia di Vientiane, Laos. Dan terima kasih sekali atas kesempatannya Bagus ya. diskusi dan bagi kami mendengarkan cerita dan pengalaman menarik Bapak Faisal dan Ibu Indri berkeliling ke berbagai negara, khususnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, pokoknya selanjutnya lihat aja deh di YouTube-nya Raul 105 FM, pasti keren. Pasti keren. Maksudnya ini pengalaman menarik juga sih. Yang Exciting, nyata. bikin exciting juga. Biayanya nggak mahal. Jadi kita hanya modal mobil aja ya Pak ya. Mobil sama tenaga. Tapi kan tenaga akan segar, kita lihat pemandangan baru. Apa bangun-bangun kita udah laut. Kan indah gitu. Healingnya tuh ini sekali ya. Apa Betul. tiap hari healing ya Pak? Jadi, Tiap hari healing. Seperti ya. Jadi sebenarnya ini supaya kita nggak pikun arahnya, tapi akhirnya kita betul-betul tiap hari enjoy, menikmati, kita dapat pengalaman negara-negara orang gitu kan. Betul. Terus kemudian banyak teman, bertemu dengan orang-orang hebat, baru. banyak saudara baru. Kan Waduh, ini mah coba lihat di sini, you cannot beat it tuh. Belum di play ulang. Di play orang. Bentar, mana nih? Di mana nih Pak? Saya di play orangnya. Jadi benar-benar enjoy banget. Tuh, bengong kan? Tuh si Bapak. Jadi benar-benar menikmati hidup. Betul sih Pak, bekerja sampai dengan umur 60 tahun, terus kita 3 tahun enjoy begini mah udah selesai sudah. Tuh. Ini di mana Pak? Di Phuket. Oh di Phuket. Kita ke Phuket aja mahal, Mbok. Ada lagi yang menarik ini. Ini boleh teman-teman main ke apa namanya? Langkawi. Oh di Langkawi ya. Langkawi. Makanannya enak-enak tuh ya Pak. Makanan enak. Terus nggak mahal pula ya? Murah-murah. Murah-murah ya. Mana Langkawi? Oh, dia. Ini kan kayak ikan kita di jalan. Ya ampun, keren banget. Kapal jalan kita di dalam jaring. Asik kan? Asik banget. Kakek nenek berenang. Dia asik banget. Di kapal. Gila ya. Pak, jadi saya juga jadi pengen pensiun nih nanti abis ini. Tapi mesti siapin mobil dulu ya, mesti siapin mobil, mesti siapin tenaga. Ya kan? Tapi ada persiapan khusus nggak Pak untuk waktu Bapak mau menjalankan ini? Sama sekali enggak. Cuman itu ya waktu pertama mungkin kalau di YouTube saya pertama itu mobilnya kan saya pakai masih Luxio. Di situ kan kita apa namanya dari nol main terjun kan belajar itu kan mahal. Nah setelah kita dalam perjalanan kita melihat ini butuhnya sederhana aja, tempat tidur, bisa supaya dapur, mungkin cukup itu aja gitu. Nah, jadi memang persiapan kemarin itu pertama ya SIM internasional ya. Ya itu harus. Nah, kemudian paspor kita harus. Dan satu lagi karnet. Karnet itu paspornya mobil. Jadi mobil untuk keluar negara lain harus ada karnet. Ekspor impor mobil lah. Jadi hanya itu aja, modal itu juga nggak seberapa. Malah kita bisa mendapatkan uang, bukan mengeluarkan uang, tapi malah mendapatkan uang ya Pak ya. Senyumnya pantesan lebar. Ya kan kalau kita udah pensiun ngabisin uang, udah itu kita minta-minta sama anak-anak gimana lucu, gitu ya. Bagaimana kita menciptakan ya apa namanya kebiasaan. Jangan kita memaksakan diri juga kan. Misalnya kan sekarang banyak yang bisa dilakukan.
seperti tadi saya bilang jualan kolagen itu, jualan batu sauda, kan nggak perlu kita yang harus jualan. Ini beli loh, ini beli kan nggak perlu. Pasti dia tanya kok Bapak sekian lama sehat, makan apa nih? Oh enggak, saya cuma makan ini. Jadi mencontohi diri sendiri. Iya, kan tanpa terasa kan ada yang buat bensin. Anak Medan Pak. Anak Medan Pak, jualan. Model nekat. Ya ini sih nggak nekat sebenarnya Pak. Saya cuman, ada nggak kendala pada saat Bapak berjalan gitu, misalnya mobil mogok, kemudian ada sesuatu, maaf, misalnya kesehatan atau apa gitu selama perjalanan? Kalau kesehatan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terlebih lagi 5 bulan kemarin itu betul-betul sama sekali malah sehat banget kali ya. Sehat sekali ya. Nggak ada gangguan. Kalau mobil iya. Mobil kan biasa lah. Pertama saya pernah masalahnya di Laos. Di Laos klakson saya nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi kan susah kalau ada orang lewat atau seliweran. Kan susah kita di negara orang kan. Waduh, ini mau menjelaskan ke Toyotanya gimana ini klakson kan lain dia ininya. Jadi terakhir saya masuk di Toyota, salah satu Toyota di Laos, mereka terima. Nah, ini juga sebenarnya kan Toyota harus bangga. Iya. Satu-satunya Toyota Foxy yang keluar keliling Asia Tenggara. Kalau Pajero atau apa biasa. Mudah-mudahan didengar Pak, terus nanti diganti, dikasih sama Toyota Foxy, ya kan? Atau malah yang lebih besar dong. Ini kan mobil rumahan, mobil rumah. Jadi asumsi orang kan mobil rumahan nggak bisa dibawa keluar. Ternyata yang rumahan bisa ini. Jadi saat klakson saya diterima sama Toyota Laos, dibetulin udah betul, rupanya ada screen atau apanya yang masalah. Rupanya di standar SOP-nya Toyota kan udah dia cek yang masalah klakson, dia cek juga bagaimana kekuatan aki kita. Kan itu memang standarnya lah. Otomatis karena ngeling ya. Apakah akibat aki atau gimana klakson nggak bunyi. Rupanya kan dia udah pakai alat ketahuan aki saya ini udah nggak bagus lagi gitu kan, karena nggak nyambung bahasanya dia minta ganti, saya nggak mau. Dia minta suruh ganti, nggak usah jangan kan. Pas saya keluar Laos, saya masuk daerah Thailand Utara itu Chiang Mai ke atas. Chiang Rai yang tahu pegunungan Betabu Betabu, saya naik di situ. Mati. 2 malam saya di situ kabut, nggak kelihatan. Jadi pas saya starter hari kedua nggak bisa, celaka. Mati saya. Mungkin kalau di puncak sini masih bisa kita WA apa Auto 2000 ini gimana. Jadi istri nanya ada apa bang, enggak ada apa-apa, ini mau lihat dulu. Kalau saya kasih tahu nanti dia panik kan, pusing lagi saya. Saya keluar, saya lihat taunya ada orang gitu, saya ajak ngobrol, rupanya tentara. Ya dia bahasa isyarat, bahasa Texas, mau lah nyambung. Kalau Google Translate dia nggak ini, ya udahlah yang mana bisa. Terakhir saya bilang trouble di aki. Oke, dia tawarin lah bantu beli aki. Nah, saya tanya berapa kira-kira, dia minta 3.000 baht, itu kurang Indonesianya 1.500.000. Jakarta aja 1.500.000, nah, masih wajar lah. Ya di Jakarta pasti jutaan lebih lah. Ini kita di gunung, udah pakai motor kan, udah turun mungkin hampir 2 jam, dia cari toko, mungkin toko
belum tentu buka kan. Hampir 2 jam udah balik, dia pasang hidup mobil saya tanya berapa lagi, enggak. Waduh, saya bilang ini luar biasa banyak orang baik. Nah, terakhir saya makasih, udah saya jalan. Jadi ya, di jalan itu terlalu banyak orang baik. Jadi selama kita memang pikirannya positif terus ya Pak ya. Betul. Nggak ada rasa takut, tapi nggak pernah mau menjahati orang. Itu akan selalu dilindungi gitu ya Pak ya. Tidurnya di mobil gitu. Iya, makanya itu yang pertanyaan saya gitu kan. Satu, terus kemudian ya kendalanya apa selain mobil kan, misalnya kesehatan atau apa, tapi ternyata nggak ada, benar-benar nggak ada yang apa sih yang signifikan, problem-problemnya itu malah hampir nggak ada malah ya. Mungkin karena pagi hari kita lihat pemandangan bagus, bersih. Nah ini mungkin reborn. Ya, jadi kayak lahir kembali gitu ya. Ada satu waktu itu kebetulan saya lagi diwawancarai sama teman dari Rasil TV. Rasil di sini. Radio Rasil kan ada TV-nya. Ini cakep nih. Kebetulan pas saya lagi di Fujifa Thailand. Jadi Fujifa Thailand itu Fujifa antara Laos sama Thailand. Oh, oke. Jadi dia seperti ini nih. Apa namanya? Oke lah. Ini kan pemandangannya kan yang kita, jadi saat dia zoom sama saya, paham Al-Quran dan sholat unik, alhamdulillah, karena kita tidak akan belajar bahasa Arab. Ini itu di YouTube-nya. Oh, pemandangannya di belakang itu kan luar biasa. Gimana nggak indah gitu. Ini sih sehat bener, sehat lahir batin, Pak. Ya nggak masalah, masa sholat. Kan dapat jam. Kan dapat jam. Di jamaah terus apa enggak? Iya, jamaah terus ya. Susah nggak cari masjid di sana? Pemandangannya cakep ya? Cakep banget. Tapi Thailand juga udah banyak masjid kok di sana. Iya, banyak yang halal juga kok. Banyak. Kalau dulu awal-awal ya susah, tapi yang ini juga. Alhamdulillah bisa. Itu di apa ininya? Rasil TV-nya. YouTube ya Pak ya? Di YouTube-nya. Nanti saya kirim. Nah, iya, nanti dikirim deh. Nomor tanahnya. Ya nanti saya iniin ya, saya kasih ya, nggak apa-apa. Jadi, nah ini lagi break, lagi reses kalau istilah DPR, lagi break atau akan berlanjut lagi? Kebetulan kemarin kita finish di Bali. Kebetulan kita kumpul sama teman-teman road trip Indonesia yang Bang Den sama Kak Beda itu, yang udah 9 tahun bertualang. Kita kumpul di sana, ada Mas Daeng yang pakai motor. Mas Adnan yang pakai motor. Kita kumpul di Bali. Jadi saya anggap itulah finish saya. Itu setelah 3 tahun tuh ya Pak ya? Ini yang Asia Tenggara aja. Yang Asia Tenggara aja. Asia Tenggara 5 bulan. Nah, kalau perjalanan saya udah ini tanggal 6 Februari 3 tahun. Ini berarti Bapak dari Indonesia dulu kan, baru keluar keliling Asia ya, Asia Tenggara ya. Jadi saya 2 tahun lalu itu saya coba Malaysia, Brunei, Kinabalu. Ada 25 hari. Karena apa namanya, sambutan dari Malaysia, Brunei itu luar biasa, ketagihan kan. Ketagihan apa, kecanduan. Akhirnya diperpanjang. Saya lanjut kemarin. Oke. Ya, tahun lalu kan Malaysia, Brunei. Saya lanjut kemarin Asia Tenggara.
Pak, kalau jalan begitu nggak mau cari teman, misal satu mobil lagi atau 2 mobil lagi gitu kayak konvoy gitu, atau memang lebih enak sendiri gitu kayak honeymoon terus kan Pak ya? Kalau ini kemarin saya masih oke, nggak masalah. Tapi kalau yang ke depan saya rencanakan pengen ke Mekah. Kalau ke Mekah itu kita melewatin 15 negara. Betul. Itu kan udah dunia keliling dunia. PR ya. Nah itu memang kalau satu mobil agak khawatir. Kita cari mungkin teman yang bisa sejiwa. Ya 1-2 mobil tuh asik. Kita berhenti di mana, tinggal bermalam. Tapi kan nyari orang yang sejiwa ini kan belum tentu. Iya betul. Kadang-kadang waktu seperti saya waktu mau keliling Asia ini, saat saya infokan saya mau keliling Asia tuh, semua oke, mau ikut. Ya. Saya kan perlu ngetes dulu, jangan sampai baru jalan udah bubar tengah. Saya bilang, ayo kita coba dulu main ke Sumatera yuk. Oke. Udah mau dekat waktunya, Bang, aku sampai sana nanti mobil digendong balik boleh? Boleh, saya bilang. Udah oke. Pas udah mau dekat area, Bang, aku sibuk betul nih. Ya sudah, nggak usah dipaksain. Iya. Nah itu kan ukuran kita coba aja dulu gimana. Komitmen juga ya Pak ya. Karena kan ya kadang-kadang kan susahnya. Gimana belum tentu matching gitu kan. Iya. Nah, apalagi ya kayak saya jujur saya sambil jalan cari duit. Kan gitu. Betul. Tapi kan belum tentu Yang lain juga begitu. Lain punya ide yang sama gitu. Loh, tapi kan ada kalau misalnya UUD, biasanya kalau UUD kan pasti udah kayak semut Pak mau ikut. Oh gitu ya? Ya kamu ambil yang ini, ya saya yang ini. Cuman susah ya Pak ya, bergantung kepada Bapak seorang ya untuk UUD-nya ya. Ya. Jadi kok saya prinsipnya gini Tan. Kalau udah waktunya saya tentuin udah di sayanya oke, nggak ada orang saya tetap jalan. Iya. Yang penting bagi saya ukuran saya itu misalnya kan kalau kita ke Mekah itu kurang lebih 20.000 kilometer, 20.000 atau 25.000 kilometer. Nah, itu udah 15 negara. Asumsi kok mobil 112 itu kan kurang lebih kita harus siapin 20 juta lah. Untuk bensin. Bagi saya kalau ada segitu, saya udah siap. Jalan. Yang lain saya nggak mikir. Di jalan banyak orang baik. Tapi kalau mengenai bensin ini kan vital ya. Ibaratnya hitung-hitung kita sampai nggak sampai di mana ya udah kita balik. Itu PP. Iya. PP 20 juta itu. Karena 20.000 kilometer itu kan. Satu banding ini ya. Kita hitungannya kan seperti itu. Jadi rencana Bapak mau ke Mekah itu selain mencari teman, mencari teman itu kapan misalnya tahun depan kah atau selain mencari teman cari sponsor. Cari sponsor. Cari sponsor. Ya karena itu lingkupnya lebih luas lagi ya. Kalau nggak didukung sponsor. Tapi kalau ini sih harus kudu ada teman atau Pak ya? Ada nggak ada jalan. Kita usahakan jalan. Yang penting kita coba rintis dari sekarang dulu. Nah, maaf Pak, saya mau tanya. Pada saat Ibu bisa nyetir? Bisa, cuman kan harus SIM internasional. Dua-dua SIM internasional kan mubazir. Sih, tapi kan kalau capek gitu gimana ganti? Saya minggir aja, tidur. Biasanya tidur. Jadi saya kalau apalagi di luar itu kan kalau dia bawa kan takut riskan pemeriksaan apa segala macam. Ya lebih bagus ya udah saya ngantuk tidur, bener-bener tidur saya kayak tempat tidur. Nanti kita lihat boleh. Itu ya, lihat boleh ya. Nanti pakai HP aja, nah. pakai HP lihat itu atau iPad kamu kan bisa di record, nggak bisa? iPad bisa kan?
Nanti dipotong ambil dari YouTube. Diambil dari saya juga boleh. boleh. Tapi mau langsung ibaratnya sekarang kan udah ada power apa namanya? Power bank besar. Jadi ya saya bener-bener capek, udah. Kalau udah ngantuk, udah minggir saya tidur. Bagus juga ya, maksudnya itu saya nggak tahu ya kalau saya bilang nekat gitu Pak. Maaf, pemikiran saya maksudnya sesimpel bahwa gila nekat banget sendiri gitu ya nyetir. Terus kemudian satu mobil nggak ada teman maksudnya. Dan ini kan kita keliling di negara yang mana di tempat di mana kita nggak familiar, ya kan? Kan kita kunci. Oke, gini loh. Ya saya selalu percayalah kalau kita punya pandangan positif, hati bersih, apa itu semua dilancarkan kan ya Pak. Tapi maksudnya, aduh amit-amit gitu ya. Pemikiran-pemikiran itu kan pasti ada dong sebagai manusia. Tapi alhamdulillah. Enggak ya Pak ya? Enggak. Okay. Sama yang tadi yang saya tunjukin di Fujifa itu luar biasanya kan gini. Nah, saya kan biasa kan kalau mau bermalam cari yang tempat aman lah. Ini ada resort, bisa numpang lah. Situ oke. Pagi-pagi kan saya naik ke gunung, ke batas Laos sama Thailand. Saat saya turun udah ditungguin sama ownernya yang punya hotel itu sama kawannya, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, kawannya tinggal di Amerika, lagi wisata ke situ. Nah, dia tunggu di mobil saya, ketemu saya kan, langsung dibawanya ke rumah dia, sarapan pagi. Saya kan jawab bingung gimana saya mau sarapan. Aduh, mohon maaf, kita tadi sudah sarapan. Ya, ya kasih lagi telur dadar. Bingung saya gimana caranya telur. Oke, benar telur dadar, tapi kan nggak tahu minyaknya apa ya kan bingung. Minta maaf lah, saya udah kenyang. Udah itu dia bawa lah kunjungan ke kamar-kamar hotel dia, itu luar biasa yang kamar mandi, kamar tidur itu langsung menghadap gunung yang tadi. Itu semua kaca, langsung lihat gunung. Gila. Jadi dibilang sama yang tinggal Amerika ini kan, Pak, Bapak sama Ibu diminta sama Tuhan ini bermalam 1 malam lagi, untuk hotel semua free. Makan pagi, makan siang, makan malam free semua. Langsung bingung saya. Gimana kalau hotelnya free ya udah oke, ya kan. Tapi ini makan pagi siang malam nih gimana kita bingung, cara menolak? Waduh, mohon maaf kita udah kejar waktu ini, ditunggu teman-teman. Soalnya kan kalau kita pindah tempat ketemu dia kan nggak enak kan. Ya sudah, terpaksa keluar itu. Maksud saya itulah orang baik gitu. Kenal juga enggak. WA-an belum. Enggak pernah. Karena dia lihat mobil, ini kok aneh mobil. Ya ada ini ya, rasa penasaran juga sih Pak. Mungkin juga sebenarnya kalau UUD sebenarnya bisa sponsor sing ya. At least gitu loh Pak. Bisa juga fotonya. Mungkin dia pengen Bapak tuh videoin, ini loh saya tinggal di sini, mungkin kan ya. Memang kita buat. Iya kan iya. Malah diliput sama Rasil. Ya kan. Secara nggak langsung dia juga ini kan. Itu is a good idea. Maksudnya ya anak-anak sekarang yang lagi jangan putus asa ya, yang lagi nggak ada kerjaan, yang kena PHK. Ya kalau ada modal sedikit aja, kalau kita ada kemauan berarti kita bisa jalankan selama konsisten ya Pak ya. Iya. Seperti itu ya. Contohnya kan seperti ya mungkin kan pernah lihat Suka Traveling. Iya. Yang pakai mobil Vios. Itu saya pernah ketemu. Pernah dijemput di Sorong. Karena dijemput di Sorong kan mau nggak mau saya bermalam di tempat Mas Hendra itu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu lah. Saya betul-betul melihat
tasnya Mas Hendra itu luar biasa. Jadi dia di Sorong itu kurang lebih hampir setahun kalau nggak salah. Itu ini kerjaannya apa dia jual voucher, jual kaos. Ya vouchernya voucher nomor cantik. Jadi kan saya bermalam kan di tempatnya Mas Hendra. Itu pagi-pagi orang jam kantor udah ada yang gedor beli voucher. Ya kok voucher 200.000 lah kita taruh. Kalau 10 kan 2 juta. 2 juta. Wah, itu kan apa? Ini ya tangguh gitu kan. Nah, dia bisa keliling Indonesia, dia bisa ke Papua. Nah, kemarin nemenin saya di teras Merapi. Saya camping di teras Merapi, dia sama istrinya, sama anaknya nemenin saya. Saya tanya, sekarang gimana? Rupanya sekarang dia lagi stay di Jogja. Dia jualan pempek, dia jualan teh 3.000. Hidup. ST. Jadi di mana ada kemauan di situ ada jalan. Kan luar biasa tuh kan? Luar biasa loh. Dia sambil mengumpulin dikit-dikit untuk jalan lagi. Aduh, hidupnya enak banget ya. Jadi kan tidak menghabiskan uang. Misalnya contoh Bang Den sama Kak Beda. Itu kan 9 tahun loh Tan. Iya. Nah, tapi kan Jalan kan akibat proses. Sekarang kan Bang Den semua orang mau di-endorse kan gitu. Nah, kalau saya ngelihatnya peluang buat anak-anak muda termasuk sekarang kayak Jajago tuh. Iya. Jajago itu kan luar biasa sekarang. Nah, asal punya kemauan. Itu tuh sebenarnya bisa juga membantu pemerintah sebagai duta pariwisata. Iya, Kan betul. pemerintah kan sekarang kan betul-betul pakailah produk Indonesia. Promosikanlah tempat-tempat pariwisata. Wah, ya, pariwisata. Kemudian saya juga mendengar ada yang juga mau halal pariwisata ya? Iya. Halal wisata halal. Wisata. Ya kan ya, wisata halal itu bukan dihalalkan semua, tapi maksud tempat-tempat yang untuk ibadah dimudahkan gitu kan. Banyak loh ya, kuliner, terutama kuliner. Terus itu satu lagi apa ya, handicraft itu, oleh-oleh. Oleh-oleh. Itu kan kalau enggak anak-anak muda siapa lagi gitu. Tuh, kalau bukan anak-anak muda siapa lagi?